Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah. Ya, pada kesempatan kali ini melalui video ini saya akan coba sharing bagaimana caranya membuat semacam analisa jawaban seperti di responsis dari PTS ya, Bapak Ibu semua ya. Nah, alhamdulillah pekan kemarin kita sudah melaksanakan PTS ya Bapak Ibu, PTS semester 1 kelas 7, 8 dan 9. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat ya di layar, untuk analisa jawabannya ini alhamdulillah kita sudah bisa mencobanya, kita sudah bisa membuatnya secara otomatis ya Bapak Ibu ya. Jadi dari jawaban anak-anak yang masuk ke dalam responsis, nah ini ya, dalam form responsis ini, nah ini contohnya. Nah ini langsung otomatis masuk ke analisa jawaban ya Bapak Ibu ya, ke sheet analisa jawaban dan di filter sesuai kelas masing-masing. Jadi di sini kita sudah kelompokkan data jawaban siswanya sesuai dengan kelas masing-masing. Nah, ini 8A1, 8A2 dan seterusnya ya. Ini contohnya. Nah, lalu pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana caranya membuat semacam analisa jawaban dari form responsis atau dari responsis soal Google Form kita ya, Bapak Ibu semua. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Oke, pada tutorial ini saya akan coba mempraktikannya, langsung mencontohkannya di ini ya. Di sini ada penilaian sumatif SBK ya Bapak Ibu ya. Nah ini data jawaban siswanya sudah masuk semua. Nah nanti di sini saya akan coba buat satu sheet lagi. Di sini kan sudah ada sheet form responses 1. Lalu di sampingnya saya akan coba buat lagi sheet untuk analisa jawabannya seperti yang ada di PTS ini ya Bapak Ibu ya. Nah sebelum saya praktikkan, sebelum saya jelaskan bagaimana caranya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep dari pembuatan analisa jawaban seperti itu ya tadi ya, seperti PTS yang ini ya Bapak Ibu ya. Jadi saya akan jelaskan konsepnya secara umum dulu ya Bapak Ibu. Nah di sini sudah ada gambaran secara umum ya, gambaran secara umum dari dari data analisa yang mau kita buat ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada tabel atau ada sheet form responses ya Bapak Ibu ya. Yang pertama di sini ada sheet form responses. Nah ini saya sebutkan sebagai data mentah ya Bapak Ibu ya, karena di sheet form responses ini siswa menjawab soal melalui Google Form, lalu jawabannya itu langsung masuk ke sini ya Bapak Ibu ya, ke sheet form responses semuanya. Jadi direkam di sheet form responses ini ya. Nah di sheet ini kenapa masih disebut data mentah? Karena di sini kelasnya masih campur ya Bapak Ibu. Kelasnya masih campur. Jadi di sini masih kelas 9A1, 9A2, 9B1, 9B2 semuanya dalam satu sheet ini. Jadi mungkin kalau kita mau mengkoreksinya per kelas agak sulit ya. Karena datanya masih tercampur semua kelas di sini di dalam sheet form responses 1 ini ya Bapak Ibu ya. Satu. Nah di data ini, di sheet ini ada, kalau di spreadsheet atau di Excel itu, jadi dia ada namanya kolom ya Bapak Ibu, kolom dan baris.
Nah, di sini ada kolom A, B, C, D, E, F dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Kalau di spreadsheet atau di Excel barisnya juga sama ya. Di sini ada baris 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, untuk contoh ini di sini datanya itu ada 6 1 2 3 4 5 6. Ada 6 kolom ya Bapak Ibu ya. Di kolom A itu ada timestamp, di kolom B itu ada nama, C itu ada kelas, D jawaban 1, E jawaban 2 dan di kolom F ada jawaban 3. Nah, di sini juga datanya itu ada 6 baris ya Bapak Ibu ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, sampai sini ya. Sampai sini datanya. Jadi data mentah ini atau sheet form responses ini dimulai dari A1, dari sel A1 yaitu timestamp sampai sel F6 ya Bapak Ibu ya, yang ini F6. Jadi ini data mentahnya, apa namanya, range dari data mentahnya, range data mentah. Nah, A1 sampai F6. Lalu dari data mentah ini kan kita mau filter ya. Nah, jadi kita mau tampilkan di sheet analisa. Kita akan buat satu sheet lagi, yaitu sheet analisa jawaban. Nah, di sheet analisa jawaban itu kita mau filter datanya yang dimunculkan itu per kelas. Jadi data 9A1 jadi siswa-siswa 9A1 saja. Data 9A2 juga seperti itu. Dan seterusnya ya. Jadi kita mau filter datanya, data mentah difilter berdasarkan kelas menjadi seperti di bawah ya Bapak Ibu. Jadi di sini hasil dari filternya di sheet analisa jawaban, data yang sudah difilter ya, ada di sheet analisa jawaban. Nah, ini contohnya ini data jawaban dari kelas 9A1 ya Bapak Ibu ya. Nah, kelas 9A1 ini merupakan parameter dari filter data tersebut. Jadi di sini ada 3 komponen penting ya tadi Bapak Ibu ya. Ada data mentah, lalu data yang sudah difilter, dan parameter filter data. Nah, itu yang mesti kita ingat dulu. Nah, di data yang sudah difilter ini hasilnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ada kolom nama, kelas, jawaban 1, jawaban 2, jawaban 3. Jadi perbedaannya dengan sheet form responses 1 dengan analisa jawaban ini, pertama dia datanya hanya memunculkan data di kelas 9A1 ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan parameternya. Parameternya 9A1. Kalau dia parameternya 9A2, berarti di sini datanya 9A2. Kalau parameternya 9B1 berarti di sini data siswa 9B1 dan seterusnya ya Bapak Ibu, seperti itu. Lalu perbedaan yang kedua adalah di sheet analisa jawaban ini datanya tidak semua saya tampilkan dari sheet form responses 1 ini. Jadi ada data yang saya tidak tampilkan, yaitu data timestamp ya Bapak Ibu. Nah, di sini kan nggak ada nih, di sheet analisa jawabannya nggak ada nih data timestamp. Karena menurut saya ini data ini tidak terlalu penting ya. Jadi yang penting ini cuma nama, kelas, dan jawabannya dari 1 sampai 3. Nah, jadi yang saya tampilkan cuma itu. Timestampnya saya tidak tampilkan. Jadi data ini sudah difilter. Sudah difilter berdasarkan kelasnya atau berdasarkan parameternya, yaitu kelas. Baik itu kelas 9A1 sampai kelas 9B2. Jadi konsepnya seperti itu. Dari data mentah, yaitu dari sheet form responses 1, kita filter, kita mau tampilkan datanya itu berdasarkan kelasnya saja. Nah, parameternya itu kelas. Lalu datanya itu nggak semua ditampilkan, timestampnya tidak ditampilkan, jadi cuma nama, kelas, dan jawabannya. Nah, seperti ini. Nah, jadi konsepnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk rumusnya ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita menggunakan rumus
Namanya ini rumus query. Nah, ini rumus ini cuma ada di Google Spreadsheet. Sedangkan di Excel itu tidak ada untuk rumus query ini. Jadi rumus ini hanya bisa jalan di Google Spreadsheet. Jadi apabila kita download file spreadsheet ini menjadi file Excel, maka rumusnya ini nggak jalan ya Bapak Ibu ya, karena di Excel tidak ada rumus query seperti itu. Kalau rumus yang lain mungkin ada, kayak di Excel ada rumus VLOOKUP, di spreadsheet juga ada. Nah, itu masih bisa jalan. Nah, tapi kalau rumus ini cuman berfungsi di Google Spreadsheet. Cuma Google aja yang menyediakan rumus query ini. Nah, rumus query ini isinya, jadi yang pertama kita tentukan dulu range data mentahnya. Nah, di sini kan range data mentah itu ada di sheet form responses 1 ya. Jadi range-nya tadi seperti yang saya bilang, mulai dari A1 sampai F6. Jadi kalau kita ngetik rumusnya kurang lebih seperti ini. Nah, sama dengan query range-nya itu tadi. Oh ya, pertama kita ketik nama sheet-nya dulu ya. Tadi form responses 1. Nah, itu data mentahnya dalam kurung. Nah, ini range-nya ya. Range-nya tadi A1 titik 2 F6 ya tadi ya. Nah, titik 2 ini maksudnya dari A1 sampai F6 Bapak Ibu ya, seperti itu. Lalu setelah range data mentah, di sini ada karakter koma ya. Nah, gini kita ketik komanya. Lalu setelah koma di sini ada karakter petik 2. Petik 2 ya, seperti ini ya. Ibu ya. Nah, ini kita ikuti ya, petik 2. Lalu ada select ya. Di sini select kolom data mentah yang ingin ditampilkan. Nah, maksudnya apa dari select kolom data mentah yang ingin ditampilkan? Jadi tadi kan di sini data yang mau kita tampilkan itu dari sheet form responses nggak semua ya di sheet analisa jawaban ini. Jadi kita mau menampilkan nama, kelas, jawaban 1 sampai jawaban 3. Nah, jadi di sini maksudnya select kolom data mentah itu kita mau menampilkan kolom yang mau kita tampilkan saja. Nah, nggak semua ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini yang mau kita tampilkan itu kolom nama, kelas, jawaban 1, jawaban 3. Berarti kolom B, C, D, E, F. Nah, A-nya tidak kita tampilkan. Nah, jadi kita ketik select, terus tidak usah pakai tanda kurung, langsung aja B, C, D, E, F. Jadi kita tampilkan data B, C, D, E, F saja ya Bapak Ibu ya. Yaitu data nama, kelas, jawaban 1 sampai jawaban 3. Lalu setelah data yang mau kita tampilkan apa, kita pilih. Lalu di situ ada tulisan where ya. Where parameter filter data. Maksudnya apa? Maksudnya kita mau nampilin data kolom B, C, D, E, F di mana data tersebut merupakan sesuai parameternya ya Bapak Ibu ya. Sesuai parameternya. Di mana parameter kelasnya itu kita tentukan. Jadi datanya itu mau kita tampilkan sesuai data parameter. Parameter di sini kan kelas ya. Berarti di sini kita mau tampilkan data kelas 9A1. Jadi kelas sama dengan 9A1. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Untuk rumusnya. Jadi dari form responses data mentahnya, nah ini range-nya dari A1 sampai F6, kita mau menampilkan data yang ada di kolom B, C, D, E, F, yaitu nama, kelas, jawaban 1, jawaban 2, jawaban 3, di mana data tersebut merupakan data dari kelas 9A1 atau
atau juga bisa 9A2 atau 9A2, 9B1 dan seterusnya. Nah, jadi di sini ada data mentah, lalu kolom data yang mau kita tampilkan dan filter datanya. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, untuk konsepnya seperti itu. Sekarang kita coba langsung praktikan di Google Spreadsheet-nya ya, di responsisnya. Kita balik lagi ke sini, ke penilaian sumatif SBK, ke responsisnya. Nah, kita tambahkan di sini kan sudah ada sheet form responses 1. Kita mau tambahkan di sampingnya yaitu sheet analisa jawaban ya, untuk filter data sesuai per kelasnya ya, Bapak Ibu. Nah, kita tinggal copyin aja ya, Bapak Ibu. Di sini kan kita sudah ada contoh analisa jawaban ya dari responses PTS. Nah, ini contohnya di bahasa Inggris. Nah, ini tinggal kita kopikan saja ininya, sheetnya nih yang udah ada, biar sama. Kita tinggal kopikan saja. Nah, ini tinggal klik kanan saja di sheet analisa jawabannya, di tombol sheet analisa jawabannya klik kanan, lalu pilih copy to, atau kalau dalam versi bahasa Indonesia itu dia salin ke ya, copy to itu jadinya salin ke, kalau nggak salah seperti itu ya. Lalu setelah itu kita pilih existing spreadsheet. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu spreadsheet yang sudah ada ya, yang sebelumnya sudah pernah dibuat, bukan new spreadsheet ya, tapi existing spreadsheet. Nah, ini kita klik, nanti muncul seperti ini. Jadi di sini kita suruh memilih ke spreadsheet mana yang mau kita kopikan sheet analisa jawabannya. Nah, karena ini sudah pernah saya buka penilaian sumatif ini, kita cari saja di tab recent ya, Bapak Ibu ya. Kan di sini ada 3 tab, yaitu My Drive, Share with Me, dan Recent. Nah, karena sudah pernah dibuka, ini saya pilih ke recent. Nah, di recent, di recent tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita bisa cari di sini. Kita bisa cari nama spreadsheetnya ya. Nama spreadsheetnya penilaian. Nah, penilaian sumatif ini ya, Bapak Ibu ya. Dan sumatif. Nah, kita klik, nanti dia muncul seperti ini, sheet copied successfully. Artinya sheet analisa jawaban ini sudah dikopikan ke dalam spreadsheet penilaian sumatif. Nah, ini kita klik OK saja. Lalu kita kembali lagi ke penilaian sumatif. Nah, ini ya. Nah, ini sudah ada nih yang tadi kita kopikan sheet analisa jawabannya. Tapi di sini namanya dia berubah jadi copy of analisa jawaban. Nah, ini kita rename saja ya, Bapak Ibu ya. Ini kita klik kanan di sini nama sheetnya, lalu kita rename. Nah, ini copy of-nya kita hapus saja. Jadi analisa jawaban saja ya nama sheetnya. Nah, kalau sudah, kita rapiin dulu ya mungkin ininya ya. Tampilannya. Di sini kan masih bahasa Inggris. Nah, ini kita ganti ya, mungkin jadi analisa sumatif SBK misalnya. Nah, di sini mapelnya jadi SBK. Nah, kelasnya karena ini kelas 9 ya, SBK kelas 9, ini kita ganti pilihan kelasnya. Kita ganti jadi 9A1 sampai 9B2. Nah, ini kita klik kanan di sel 8A2 ini, kita klik kanan. Lalu kita pilih data validation yang paling bawah. Kita klik. Nanti muncul kotak seperti ini. Nah, ini di sini ada kriteria, nah list of item. Nah, ini kita ganti nih Bapak Ibu, 8A1, 8A2, 8B1, 8B2 kita ganti. Sesuai dengan kelasnya, sesuai dengan levelnya. 9 sampai 9B2. Kalau sudah, jangan lupa klik tombol save yang ada di bawah sini ya. Save. Nah, ini ya, kita pilih 9A1 dulu misalnya.
Nah, ini ya sudah kita ganti kelasnya 9A1 sampai 9B2. Nah, ini di sini kan karena kita kopikan, di sini ada rumus-rumusnya ya Bapak Ibu ya. Di kolom nama anak ini ada rumusnya. Ini kita hapus saja rumus-rumusnya. Ini kita blok dulu dari nomor 1 sampai nomor 23 nih. Kita blok terus kita delete saja ya. Kita pencet tombol delete di keyboard. Nah, rumusnya hilang. Lalu yang di sini nih ada tulisan false juga, ini apa namanya? Ini juga rumus ya. Ini kita delete saja. Nah, hilang. Lalu mungkin nanti Bapak Ibu bisa masukkan kunci jawabannya di sini ya. Nah, karena di penilaian sumatif SBK ini dia cuma soal PG, jadi esainya ini nggak diperluin ya Bapak Ibu. Ini dikosongin aja. Nah, di sini yang di tabel bawahnya ini, nah ini ya, di tabel bawah ini mulai dari AB43, sel AB43. Nah, ini poinnya kita ganti karena di sini 20 soal PG. Berarti satu nomor itu poinnya itu 5 ya. Nah, ini 3,5-nya kita ganti jadi 5 agar hasil maksimalnya itu jadinya 100. Kan 5 kali 20 jadinya 100 ya Bapak Ibu. Nah, ini 5 kita ganti 5. Nah, ini sesuai kebutuhan Bapak Ibu aja ya. Bagaimana? Karena ini VG semua, jadi satu soal itu poinnya 5 ya. Karena soalnya 20 jumlahnya. Nah, kalau sudah diganti 5, jangan lupa ditarik ke bawah rumusnya. Nah, sampai ke 22 ini ya. Oke, kita sudah siapkan. Sekarang tinggal kita ketik, kita buat rumusnya ya Bapak Ibu ya. Kita buat rumusnya. Nah, di mana kita tempatkan rumusnya? Nah, kita tempatkan rumusnya di sini ya Bapak Ibu ya. Mulai dari, nah di kolom nama anak. Nah, mulai dari urutan pertama ini. Urutan pertama di sel B7 ya. Bapak Ibu, kalau di sini di sel B7. Nah, ini kita klik. Oke, kita ketik rumusnya tadi ya, rumus query tadi seperti yang di awal. Nah, kita ketik dulu sama dengan, lalu kita ketik query. Nah, ini dia otomatis nih muncul suggestionnya nih, kita klik aja. Oke, dia akan bentuk tanda kurung buka ya seperti ini. Nah, tadi yang pertama itu kan untuk penulisan atau pengetikan rumusnya di query ini, yang pertama kita tentukan dulu range dari data mentahnya. Nah, untuk data mentah dari penilaian sumatif ini kan ada di sheet form responsi 1. Nah, ini kita biarkan saja begini, jangan diklik yang ke sel yang lain. Nah, kita ke sheet form responsi 1 ini kita klik Ibu ya. Nah, dia kan untuk data mentahnya ini mulainya dari A2 ya Bapak Ibu ya, bukan dari A1, karena A1 ini kan dia nama nama kolomnya ya. Jadi timestamp, nama lengkap. Nah, kan isinya itu mulai dari A2. Mulai dari A2. Oke, kita ini tinggal kita klik aja nih, mulai dari A2 kita klik. Nah, dia muncul otomatis nih, muncul sendiri otomatis form responsi 1 A2. Nah, seperti itu ya. Lalu dia sampai sampai kolom di sini sampai kolom X. Nah, kita ketik titik 2, lalu kita ketik huruf X. Jadi data mentahnya di form maaf Bapak Ibu. Jadi data mentahnya itu di form responsi 1 dari sel A2 sampai sel X. Kenapa enggak sampai sel, misalnya di sini kan datanya cuma sampai baris ke 74 ya. Kenapa enggak sel X74 di sini? Kenapa saya ngetiknya X saja? Karena kemungkinan kan nanti
datanya ini bertambah ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita cuma ketik sampai X74, maka data mentahnya itu yang diambil cuma sampai baris ke 74. Tapi kalau di sini kita ketik A2 sampai X, maka data mentahnya itu ya sampai baris dari spreadsheet ini mentok gitu, ibaratnya sampai batasnya itu sampai berapa. Nah, jadi kan kalau ada data nambah di sini aman ya Bapak Ibu ya. Nggak ada data yang tidak tampil gitu ibaratnya. Nah, di sini udah aman gitu. Kalau cuman sampai X74 berarti yang ditampilin cuman sampai baris ke 74 seperti itu. Nah, ini sudah untuk data mentahnya. Lalu setelah kita tentukan data mentah, kita ketik koma ya. Koma. Lalu kita ketik rumus selanjutnya, yaitu tadi select ya. Petik 2 dulu. Petik 2 buka, lalu select ya. Select. Select. Nah, data yang mau kita tampilkan apa saja? Kan di sini ada kolom timestamp, nama lengkap, kelas, tanggal, terus jawaban nomor 1 sampai 20 ya. Nah, di analisa jawaban itu kan tadi cuma ada nama sama jawabannya saja ya. Jawaban dari nomor 1 sampai 20, jawaban PG-nya. Berarti timestamp dan tanggal ini, kolom timestamp dan tanggal ini tidak kita tampilkan. Berarti cuma dari nama lengkap, kelas, dan jawaban. Nah, nama lengkap itu kan dia ada di kolom B. Berarti kita ketik dulu di sini select B. Lalu koma, setelah itu kelasnya yaitu C, dan koma lagi. Lalu jawabannya itu kan mulai dari kolom E ya, nomor 1 ini mulai dari kolom E dan seterusnya ya sampai nomor 20 yaitu X, kolom X. Benar kan ya, kolom X. Oh ya benar. Jadi kita urutkan saja sesuai abjad dari F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X. Nah sudah ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap kolom itu kita pisahkan dengan koma. Setelah ngetik kolom B, kita koma, lalu C, koma lagi E, dan seterusnya sampai X. Nah, data yang mau kita tampilkan sudah kita pilih ya di select ini, kita sudah ketikkan. Lalu selanjutnya yaitu parameternya. Nah, kita ketik where dulu, lalu kita ketik parameternya. Parameternya tadi kan kita mau munculin data sesuai kelasnya ya. Nah, di sini kan kelas itu ada di kolom C ya. Dari data mentah ini ada di kolom C. Jadi di sini where, lalu kita ketik C. Lalu sama dengan. Nah, C-nya itu sama dengan apa? Sama dengan kelas yang mau kita tampilkan. Bisa itu 9A1, bisa 9A1, bisa 9A2, 9A2 atau 9B1 atau 9B2. Nah, where C, nah, pilihan kelas yang mau kita, sama dengan pilihan kelas yang mau kita tampilkan datanya. Nah, untuk pilihan kelas ini kan tadi ada di sheet analisa jawaban ya Bapak Ibu ya. Jadi kita balik lagi nih ke sheet analisa jawaban. Kita klik dulu sheet analisa jawaban. Oke, kita klik lagi nih rumusnya, kita klik 2 kali. Nah, C sama dengan, nah pilihan kelasnya kan ada di sini ya Bapak Ibu ya, di sheet analisa jawaban di sel C3. Berarti di sini tinggal kita ketik aja harusnya ya. C sama dengan C3, seharusnya seperti itu. Tapi karena ini rumusnya sedikit berbeda, jadi sebelum kita ketik sel dari pilihan kelasnya,
Kita ketik seperti ini dulu ya Bapak Ibu ya. Kita pertama petik satu dulu, petik satu seperti ini, petik satu buka, petik satu tutup, seperti itu. Lalu di dalamnya kita ketik petik dua buka, petik dua tutup. Jadi petik satu, petik dua, petik satu buka, petik dua buka, petik dua tutup, petik satu tutup. Nah di tengah-tengahnya kita kasih simbol dan ya Bapak Ibu ya, simbol dan. Nah ada dua ya seperti ini, simbol dan. Nah seperti ini ya, yang saya blok. Nah, simbol dan. Lalu di tengah-tengahnya, di tengah-tengah dari simbol dan ini, kita klik atau kita ketikkan sel dari pilihan kelasnya. Nah, di sini kan di sel C3 nih bisa kita klik. Nah, dia langsung muncul otomatis, atau bisa juga kita klik ya. Kita ketik C3. Nah, seperti itu. Oke, ini sudah. Nah, rumusnya ini sudah jadi. Kalau sudah, kita tinggal enter ya. Nah, di sini ada sedikit kesalahan ya. Kelasnya nggak usah dimunculin, saya lupa. Berarti kolom C ini nih yang diselect, kolom C-nya tidak usah kita munculkan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita hapus saja. Jadi dari B langsung ke E. Oke, kalau sudah kita enter. Nah, jawabannya sudah per kelasnya nih ya Bapak Ibu ya, datanya ya. Dan yang muncul itu nama dan jawabannya saja, jawaban PG-nya saja. Nah, ini 9A1, coba kita cek 9A2. Oke, 9A2 juga sudah muncul. 9B1. Oke. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini datanya ini belum urut ya Bapak Ibu, belum urut. Di sini contohnya di 9A1 ini nomor 1 ini si Raffi, harusnya kan Muhammad Raffi ya, harusnya awalnya itu kan dari abjad A kan ya, mungkin bisa Azam atau Alif ya, Azam atau Alif. Nah gimana biar urut hasil tampilannya. Nah di rumus ini kita tambahkan sedikit rumus lagi ya, sebelum petik 2 tutup. Nah di sini nih ya, jadi di sini kita spasi dulu, kita tambahkan rumus ini, order by. Maksudnya ini order by ini adalah mengurutkan data ini, data yang kita tampilkan ini berdasarkan apa? Berdasarkan kolom apa? Nah, di sini berdasarkan kolom bisa nama atau absen ya. Bisa nama atau absen. Nah, tapi di sheet form responses ini tidak ada absen, jadi berdasarkan nama saja ya. Oke, berdasarkan nama. Berarti nama itu kalau di sheet form responses itu ada di kolom B. Berarti order by-nya B ya. Kita ketik B. Order by B, lalu spasi lagi, kita ketik ASC. ASC ini apa maksudnya? ASC ini kita urutkan secara ascending, atau dari yang abjad pertama ke abjad yang paling akhir, atau kalau dia angka dari angka yang terkecil sampai angka yang terbesar. Jadi pengurutannya itu dari yang kecil ke besar, atau kalau abjad dari A sampai Z, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi order by kolom B yaitu nama, kita merurutkan berdasarkan nama dan diurutkan secara ascending, seperti itu. Kalau sudah ditambahkan, kita tekan enter lagi. Nah, ini sudah diurutkan ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini Alif, Azam, Damar dan seterusnya. Coba kita lihat kelas lain 9A2 misalnya. Nah,
9A2 juga seperti itu ya. Tapi ini sepertinya namanya ini di sini di 9A2 ini datanya belum lengkap karena di sini cuma sampai 14 ya data anaknya. Harusnya kan kalau nggak salah 9A2 itu 19 anak. Berarti ada 5 anak yang belum isi. Di sini harus kita cek lagi nih siapa yang belum isi. Mungkin bisa kita lihat di BKG apakah dari BKG apa nama anak-anak yang ada di BKG yang belum ada di sini siapa aja, bisa kita cek ya. Nah kalau sudah, nah ini ya Bapak Ibu ya, tinggal tinggal kita lihat nilainya ya nanti ya, hasilnya seperti apa. Itu mungkin caranya, semoga bisa dipahami Bapak Ibu. Kalau mungkin belum paham, mau tanya-tanya, silakan bisa japri saya atau di komen di videonya juga boleh ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan paham. Yang penting sih kita tahu konsepnya dulu. Kalau menurut saya sih ini rumus query ini apa ya, rumusnya termasuk yang paling simple ya, paling efisien untuk filter data yang jumlahnya banyak seperti ini dibanding dengan dari Excel. Kalau di Excel ini tidak ada rumus query ini seperti ini, cuma ada di spreadsheet. Kalau di Excel bisa aja kita bikin filter data seperti ini, tapi prosesnya itu cukup lebih rumit dari ini Bapak Ibu. Saya udah pernah buat dan itu lebih rumit karena banyak rumus yang dipakai. Ini cukup satu rumus yaitu query sudah bisa dapat hasil filter data yang kita inginkan. Itu Bapak Ibu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Semoga bisa mempraktikannya, bisa paham dengan penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.